Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rani Rahmayanti SPD MA selaku dosen mata kuliah landasan kepribadian serta rekan-rekanku sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana masih memberikan kesempatan untuk kelompok kami agar bisa menyelesaikan makalah kami ini dengan tepat waktu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fidelia Salsabila dengan NPM 2013052049. Bab 1 pendahuluan yang berisi yang pertama latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Yang pertama latar belakang. Harry Stack Sullivan merupakan tokoh yang memiliki pandangan bahwa kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri dari kehidupan manusia. Harry Stack Sullivan juga menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonalnya. Harry Stack Sullivan juga tidak percaya bahwa kepribadian itu dibentuk di usia muda, karena kepribadian itu bisa saja berubah kapan saja sesuai dengan situasi interpersonal yang timbul, karena manusia itu seperti plastik dan lunak sehingga dapat ditempa. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama biodata dari Harry Stack Sullivan, dan yang kedua teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui biodata dari Harry Stack Sullivan, yang kedua untuk mengetahui teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Bab 2 berisi tentang pembahasan. Yang pertama, biodata Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di suatu daerah pertanian dekat Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892 dan meninggal pada 14 Januari 1949 di Paris, Perancis. Dia merupakan salah satu tokoh yang ikut melengkapi teori psikoanalisis dengan pandangan psikologi sosial. Sullivan dalam teorinya tentang hubungan-hubungan antar pribadi semakin mengukuhkan teori kepribadian yang berlandaskan proses-proses sosial. Kontribusi utama Sullivan terhadap teori interpersonal adalah pemikirannya terhadap perkembangan. Menurutnya, ada beberapa aspek kepribadian yang nyata-nyatanya stabil dalam waktu yang lama, yaitu dinamisme, personifikasi, self-system, dan proses kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rani Rahmayanti SPD MA selaku dosen mata kuliah landasan kepribadian serta rekan-rekanku sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana masih memberikan kesempatan untuk kelompok kami agar bisa menyelesaikan makalah kami ini dengan tepat waktu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Dewi Tantri dengan NPM 2013052017. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamisme. Dinamisme di sini diartikan bahwa pola khas tingkah laku, transformasi energi baik terbuka maupun tersembunyi yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh yakni alat reseptor, efektor, dan juga sistem syaraf. Misalnya dinamisme makan melibatkan otot mulut dan juga leher. Kedua, yaitu personifikasi. Personifikasi yaitu suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan yang memberi kepuasan akan membangkitkan image positif, sebaliknya jika melibatkan kecemasan akan membangkitkan image negatif. Contohnya yaitu personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenal ibunya adalah gambaran ibu baik, good mother, yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya sehingga menimbulkan kepuasan. Ataupun gambaran ibu buruk, bad mother, yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Ketika bayi mulai membedakan diri dengan lingkungannya, mulai terbentuk personifikasi diri dan orang lain gambaran tentang diri sendiri yang berkembang adalah saya baik, good me.
yang dikembangkan dari pengalaman dihadiahi, dimulai dengan hadiah kepuasan makan contohnya. Dan personifikasi saya buruk Batmi dikembangkan dari pengalaman kecemasan akibat perlakuan ibu atau pengalaman dia ditolak atau dihukum. Personifikasi diri yang ketiga yaitu bukan saya, not me. Dikembangkan dari pengalaman kecemasan yang sangat seperti kekerasan fisik atau mental. Not me ini menggambarkan aspek yang dipisahkan dari self dan disertai dengan emosi uncanny atau emosi yang mengerikan dan berbahaya. Not me tidak pernah diintegrasikan ke dalam kepribadian dan tetap dipertahankan sebagai sistem terpisah yang bagi orang normal kadang muncul dan dianggap mimpi buruk, sedangkan orang yang menderita gangguan mental yang serius mungkin berhadapan dengan bukan saya sebagai sesuatu yang sangat nyata. Next, yang ketiga yaitu sistem self. Sistem self adalah pola tingkah laku yang berkonsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Pada sistem ini biasanya berkembang pada usia 12 sampai 18 bulan. Usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Ketika sistem self mulai berkembang, orang mulai membentuk gambaran diri atau personifikasi diri yang konsisten. Setiap pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem dirinya berarti mengancam keamanan diri. Dampaknya, orang berusaha mempertahankan diri melawan tegangan interpersonal itu memakai operasi keamanan. Adapun sistem keamanan yang dipakai sejak usia bayi yaitu yang pertama yaitu disosiasi. Disosiasi adalah mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul ke kesadaran. Disosiasi tidak hilang, tapi ditekan ke ketidaksadaran dan mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian dari sana. Yang kedua yaitu inatensi. Inatensi adalah memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Terhadap pengalaman yang mengancam personifikasi diri, orang dapat berpura-pura tidak merasakannya. Yang ketiga, yaitu apati. Apati dan pertahanan dengan tidur. Mirip dengan inatensi pada apatis, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan. Semuanya diserahkan pada pihak luar. Pada pertahanan tidur, bayi tidak perlu memperhatikan stimulasi manapun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Nurmalida dengan NPM 2063052001. Yang keempat, proses kognitif. Sullivan juga menekankan pentingnya tinjauan masa depan dalam fungsi kognitif. Tinjauan ke masa depan tergantung kepada ingatan masa lampau dan interpretasinya terhadap masa sekarang. 3 proses kognitif ialah A. Prototaksis, yang berupa rangkaian pengalaman yang terpisah pada masa bayi di mana arus kesadaran indera mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian. B. Parataksis, berupa tahun kedua bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa, mengembangkan cara berpikir dengan melihat hubungan sebab akibat. C. Sintaksis, yaitu berpikir logis dan realistis menggunakan lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Harry Sullivan juga memandang dinamika kepribadian kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Berikut adalah terminologi teori yang dikembangkan oleh Sullivan. Ketegangan ialah potensi tindakan yang mungkin atau tidak mungkin dialami dalam kesadaran, oleh karena itu ketegangan tidak selalu dirasakan secara sadar. Ketegangan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan dan kecemasan, di mana kebutuhan adalah ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis antara seseorang dengan lingkungan fisik kimia, baik di dalam maupun di luar organisme. Sedangkan kekecewaan itu sendiri ditransfer dari orang tua ke anak melalui proses empati. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, kepribadian adalah pola yang relatif yang menetap dan berulang, yang menjadi ciri dari kehidupan manusia. Kepribadian manusia bisa berubah kapan saja, seiring dengan berjalannya waktu.
di mana teori kepribadian yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan ditekankan menjadi suatu hipotesa yang tidak bisa diamati secara terpisah dari interpersonal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.